sekeras-kerasnya batu masih keras suami saya. Itu kalimat-kalimat putus asa. Boleh? Nggak boleh. Kenapa putus asa nggak boleh? Yuk kita bahas dulu sebentar. Antum buka surah Al-Ahzab, kawan-kawan buka surah Al-Ahzab. Kenapa putus asa tuh nggak boleh? Udah? Surah Al-Ahzab surah berapa? Surah ke-33. Jadi dalam merintis pondok, ya kan, kayak Pak Kiai, kemudian Mr. Agus, dalam rangka apa, li'ilai kalimatillah, tapi dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, dan lebih banyak nahi mungkarnya kalau dimensinya sapu jagat. Nah, itu ada ayat penyemangat, ada ayat motivasi. Abang-abang yang hari ini sedang berjuang ngurusin infak beras, ngurusin nasi Jumat, Ustaz Andre dengan tim, teman-teman di Pola Pertolongan Allah, teman-teman di dimanapun sedang bergerak, yang kali ini sedang beraktivitas di seluruh Indonesia, ya kan, apapun ladang dakwahnya, apapun pergerakannya, bisnis, usaha, pondok pesantren, ngurusin bisnis, ngurusin usaha, ngurusin sekolah, ngurusin pondok pesantren, apapun selama itu kebaikan, maka pasti ada ujiannya. Dan lihat, Allah bilang apa? Idza'ukum, ayat 10, ayat 10. Surah 33 ayat 10. Idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dzununa. Nah, jadi teman-teman, kalau di ayat sebelumnya itu Allah bilang gini, orang-orang beriman, ingatlah nikmat yang Allah telah berikan kepadamu ketika bala tentaranya datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan, bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi setiap orang tuh diliputi dengan ujian, ya kan? Nah, lalu Allah sambung lagi dengan ayatnya, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan. Nah, saat itu menunjukkan keadaan bahwasanya teman-teman, ujian, masalah, kesulitan, apapun yang sedang kita hadapi itu sudah di puncak masalahnya, sudah rasa sudah di sini. Kalau tenggelam itu udah tinggal, sudah di mulut. Air sebentar lagi masuk sampai ke hidung. Kalau sudah hidung udah mati. Di atas nih dek. Pernah nonton film Titanic enggak? Air masuk kan? Atasnya dek. Airnya sudah masuk, tinggal sampai sini, tinggal kepala aja. Itu kan tinggal dikit. Nah, bayangan masalahnya itu seperti itu kawan-kawan. Udah depan mata, sudah debt collector, seperti Nabi Musa, sudah di depannya sudah laut. Nah, saat itu teman-teman, saat masalah sedang di puncak, saat itulah kita mulai kedatangan iblis, kedatangan setan. Dan setan itu tidak bilang apapun kecuali menyuruh kita berputus asa. Lihat kalimatnya, yuk. Wa tazunnuna billahi dzununa. Yuk, 1 2 3. Baca ayatnya yang terakhir. Yuk, sama-sama, 1 2 3. Wa tazunnuna billahi dzununa. Di ayat terakhir tuh, ayat 10. Ini tengok kertas saya. Ini ibarat masalah, teman-teman. Lihat. Ibarat masalah nih, makin mutar, makin bulat. Istilah orang Jawa tuh bulat. Siapa yang orang Jawa di sini? Pak Kiai. Makin bulat masalahnya, makin ribet, makin runyam, makin ruwet, dah, makin trek, putus. Apa ini maksudnya? Teman-teman semua, biasanya kalau satu masalah sudah semakin berada di puncak, itu artinya sudah dekat dengan jalan keluar. Tapi yang terjadi adalah orang-orang tuh bukannya malah semangat dengan jalan keluar, justru yang hadir adalah putus asa. Aku udah gak bisa dah, aku udah gak kuat, udahlah terserahlah rumah tangga ini mau ngapa,
hancur-hancur ya kita sekalian. Nah, itu kalimat putus asa. Kok Ustaz bilang gitu? Loh, ayat Qur'annya bilang gini memang. Kalau sudah masuk di level peak, ngerti istilah peak enggak teman-teman? Bukan babi ya, peak, P-E-A-K. Kalau sound system tuh kan ada warna hijau, kuning, nanti yang paling puncak tuh merah. Kalau yang pandai-pandai ini tuh biasa tuh, tahu enggak? Ya kan? Pernah nengok kan? Kalau sound tuh udah sampai di titik merah berarti itu udah peak. Nah, masalah tuh teman-teman kayak gitu. Kalau sudah sampai di atas nih, sudah mentok, sudah bingung, sudah mau ngapa, enggak tahu mau lagi mau berbuat apa, biasanya yang muncul adalah putus asa. Iblis langsung install, tulah kau. Tadi bilang bah jangan hijrah. Sok-sokan hijrah macam gaya. Emang rezeki datang dari langit? Harus kerja dulu boy, baru dapat rezeki. Kau ngurus masjid, dapat apa? Ah gitu. Saya kan ngalami episode itu. Tiap subuh SMK di sini. Mana ada amplop tanya toh? Iya, tak ada. Tapi saya bilang, masa sih aku ngurus rumahnya Allah nih rezeki tak ada. Terus saya mulai refleksi. Apakah yarhamukallah? Apakah rezeki itu harus berbentuk duit? Oh, ternyata enggak. Anak saya lahir lancar-lancar semua. Istri saya ngelahirkan normal semua. Anak nomor 1 normal, nomor 2 normal, nomor 3 di kamar mandi. Kan Fayat, saya yang sambut. Makanya nempel bener kayak gitu. Di tangan saya kan sambutnya, Fayat tuh. Bunda Hong lagi mau sholat zuhur. Tali pusar masih nyambung dengan bunda, jalan bawa bayinya keluar WC. Bisa kayak gitu. Orang melahirkan kan biasanya tumbang, tepar, darah banyak. Tahu beratnya Fayat? 4 kilo. Panjangnya 53 cm. Itu Fayat. Banjir kan, Fayat itu artinya banjir. Fayat sekarang dapat manajer PAW namanya banjir. Kalau bahasa Arabnya Bang Fayat, itu Bang Fayat. Bang Fayat yang besar itu, banjir. Fayat itu bahasa Arab artinya banjir. Fayadon. Banjir itu julukan Al-Fayat. Julukan untuk kakeknya baginda Rasulullah SAW. Siapa kakeknya? Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Kenapa disebut Fayat atau julukannya Al-Fayat? Karena kakeknya Rasulullah itu julukannya dikasih julukan Al-Fayat, dikasih julukan si banjir karena memang kerjanya ngasih orang makan. Jadi kalau kakeknya Rasulullah tuh ada apa-apa sembelih onte, enggak lagi sembelih kambing boy. Sembelih onte 100 gitu. 200 onte. Orang kaya, penguasa, pemegang kunci Baitullah. Ya kan? Sembelih, kasih makan orang banyak-banyak, ngasih sedekah, ngasih apa, kerjanya itu menjamu orang. Itu namanya Al-Fayyad. Siapa Al-Fayyad itu? Abdul Muthalib. Belum masuk Islam, belum. Tapi dia nih sudah fitrah aslinya baik, jaga Baitullah. Begitu dapat cucu kan, waduh, sukanya luar biasa karena cucunya laki-laki. Beliau anggap cucu laki-laki inilah yang melahirkan gitu ya. Di daerah mana? Padang. Kemudian ada beberapa suku tuh yang cucu atau anak laki-laki itu aula gitu, lebih ini. Nah, kayak kerajaan-kerajaan kan cucu laki-laki. Nah, kakeknya Abdul Muthalib ini, kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib Al-Fayyad ini juga dijuluki dengan julukan Al-Fayyad karena suka berbagi. Nah, doanya gitu, Fayyad banjir, betul-betul banjir ya. Lahir anak ketiga Fatih, alhamdulillah, tidak sampai 5 menit. Tapi saya edit doanya. Waktu Fayyad itu memang masih di fase-fase ngisi majelis taklim di dalam gang. Di mana? Putri Chandramidi. Tidak bisa pakai mobil pokoknya ngisi pengajiannya. Gangnya tuh sempit, harus pakai motor. Balik dikasih apa kue yang disajikan itu dikasih, mohon maaf ya deh ibu tak bisa ngasih amplop. Oh tak apa-apa bu, saya bilang saya yang ngajar ini. Nah setiap itu bu, tolong bisa enggak ibu bayar saya pakai doa. Doa gimana? Istri saya lagi melahirkan bu, doakan ya bu. Wah dipegang kan, nenek ibu-ibu kan pegangnya kita. Mudah-mudahan lahirnya lancar. Berkali-kali hampir semua majelis taklim di Teluk Mulus, Briket Village, tahu tuh Briket Village? Kampung Arang ya, saya ngisi pengajian di sana tuh, ibu-ibunya gitu. Bu, saya bilang Briket Village, kampungnya Kamil Onte.
doakan Bu, saya bilang, supaya lahiran anak saya yang ketiga nih lancar. Oh iya nak, mudah-mudahan lancar. Masya Allah doanya ibu-ibu majelis taklim kan, berapa majelis taklim saya masuk tuh, alhamdulillah lancar. Saking lancarnya di kamar mandi itu Fayat. Sampai dokter gede, antum pernah dengar dokter gede? Kan beliau Hindu kan. Waktu saya bawa Bunda Uung waktu itu masih pakai Xenia gitu tuh, Xenia yang kena sita tuh. Xenia pondok yang kena sita itu tuh ya, warna putih tuh. Begitu dibawa sana, sampai di rumah sakit, dokter gede bilang gini, Pak, dia bilang, ini keajaiban Tuhan. Hah? Maksudnya dok? Saya bilang, iya Pak, saya ini sudah lama ngurusin orang melahirkan, tapi belum pernah ada orang melahirkan sebesar ini, selancar ini di kamar mandi pula. 4 kilo loh Pak. Diam saya. Oh, saya bilang, ini doa, ini ta'awuz bin nikmah ya. Ini doa dari ibu-ibu majelis taklim. Dari situ saya makin yakin, jangan pernah meremehkan doa orang lain. Karena kita tidak pernah tahu dari mulut siapa, mulut yang mana doa itu dikabulkan. Mungkin casing kita nengok ibu ini, ibu bukan sosialita gitu ya, jilbabnya biasa ini, tapi doanya tembus langit, mana kita tahu. Akhirnya pas masuk anak keempat, Fatih, saya bilang, Bu, doakan ya supaya istri saya melahirkannya lancar, dimudahkan Allah. Tapi jangan di kamar mandi Bu, soalnya anak ketiga di kamar mandi. Oh, ketawa mak-mak tuh. Alhamdulillah yang keempat Fatih tuh lahir masih belum nih, kata dokternya, Pak masih bisa ditinggal kok katanya ini. Siap-siap ya Bapak ini, kata Bunda, tolong ambilkan kain jarik gitu. Saya balik badan, udah nunggu, udah depan, udah siap-siap di atas meja persalinan. Saya balik badan, mau ngambil kain. Belum sampai saya ke tempat kain, ngambil kain belum sampai, sudah ada suara bayi nangis. Suara bayi siapa? Begitu saya balik badan, udah keluar dah Fatih. Hitungan cuma berapa langkah, padahal saya di depan situ, belum. Saya bilang masih bisa lah ngambil kain. Semudah itu Allah lancarkan. Nah dari situ saya semakin yakin, jangan pernah, ini ilmu dari Gontor kan, dari Kiai Hasan, Kiai Syukri, minta doa sama siapapun. Kenapa teman-teman? Karena kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Apalagi yang udah jomblo stadium tinggi gitu kan, sudah berhayal bikin apa gitu kan, ya kan? Nah itu udah harus sering-sering minta doa. Siapkan bukunya. Kalau belum ada buku nikah ya buku tulis dulu gitu kan. Buku kotak-kotak, buku tulis rangkai Bi. Sebelum kita merangkai rumah tangga, ya saya rangkai dulu lah kata-katanya. Gitu Bi. Sebut nama pula. Masa datang jauh-jauh dari Mempawah untuk disebut namanya. Wa tazunnuna billahi zununa. Pada saat sedang punya masalah, saat sedang peak, saat sedang di puncak-puncak, di situ iblis menginstal apa? Iblis menginstal apa? Putus asa. Apa kalimat favoritnya iblis? Percuma. Itu dia 100.000 ya. Iblis bilang apa? Percuma. Iblis bilang apa? Percuma kau sholat. Tuh sakit juga kan? Percuma kau sedekah sama anak yatim, mana? Tidak ada hadiahnya. Masih gak kau dikasih masalah sama Allah? Percuma gak kau bercita-cita kurus, makanya ombak sunur terus. Nah itu lain cerita ya. Yang tidak ketawa kan tidak paham ombak sunur itu apa ya. Dikira ombak tsunami. Oh? Percuma. Nah, abang kakak yang dirahmati Allah, abang kakak yang baik, yang hari ini sedang membersamai SMK kali ini, nanti iblis itu akan install sebuah kalimat. Kalimat itu adalah kalimat percuma, yaitu kalimat menyesal. Sebuah kondisi di mana kita dipojokkan atau dibikin prasangka untuk menyesal atas kebaikan yang pernah kita lakukan. Padahal teman-teman, kebaikan itu pasti ada balasannya. Betul nggak? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mana ada percuma dalam Islam? Tidak ada. Tidak ada yang percuma dalam Islam itu. Saya
ingat dulu waktu masih zaman-zaman baca-baca buku motivasi gitu ya. Jadi ada seorang anak muda ini dikasih tugas sama gurunya mengisi air di sebuah kolam yang besar. Cuma gurunya ini karena miskin hanya punya 2 buah ember. Pernah nonton film-film kungfu enggak yang pakai kayu di sini terus nanti ada talinya, ada embernya? Pernah nonton film-film itu? Nah, kan dipikul 2 gitu kan. Nah, gurunya ini saking miskinnya cuma punya 2 ember yang rusak dan bocor. Setiap hari si anak murid ini diwajibkan untuk bolak-balik, turun naik mengambil air dengan ember yang bocor. Dari bawah penuh sampai di atas udah sisa setengah. Setiap hari harus bolak-balik minimal 50 sampai 100 kali bolak-balik. Karena dia ini murid latihan kungfu, dia marah sama gurunya. Apa saya ini udah lebih dari 1 tahun belajar sama guru tak diajarkan jurus-jurus. Nggak diajarkan jurus. Masa cuma suruh ngambil air aja. Mikul air, turun lagi, mikul air, balik lagi, mikul air, balik lagi. Embernya ember bocor, hampir putus asa. Kesal dia lemparkan embernya. Terus gurunya bilang, "Kenapa kamu marah?" katanya. "Iyalah," kata dia, "saya udah setahun lebih di sini, masa cuma suruh ngambil air aja. Kayak tidak ada kerjaan. Embernya bocor, saya tidak dapat apa-apa." Kata si muridnya, gurunya bilang, "Coba ikut saya sebentar." Begitu diajak turun sama gurunya, dites badannya, ditinju, dipukul, dilatih dengan ini, jauh lebih kuat, berbentuk itu badannya, ototnya, fisiknya, kakinya, kuda-kudanya jadi. Dan gurunya bilang, "Kamu tahu apa hikmah di balik ember bocormu? Coba lihat sepanjang jalan yang kau lewati itu, yang ditetesi oleh air-air yang bocor itu, semua jalan yang kamu lewati ditumbuh oleh bunga-bunga yang sangat baik. Tiap hari disiram, kan basah, tumbuh pohon, tumbuh pohon." Kata guru, ujian sebenarnya adalah ujian kesabaranmu melakukan hal baik berulang-ulang. Itu kalau dalam bahasa Islam istiqomah. Kadang-kadang teman-teman, kebaikan itu sampai bosan gak kita ngerjakannya? Besok beras lagi, lusa beras lagi, anak yatim lagi. Hati-hati kalau antum sudah tidak punya feel, tidak punya rasa ketika masuk pesantren. Kemarin waktu Kang Reddy cerita, kita berdebat tentang ini, berdebat di masalah pemikiran, membangun umat ini. Sisi lain anak pesantren, santri banyak yang masih cuci pembalut. Adik-adik tuh mohon maaf ya kena skabies, kena gatal-gatal. Mohon maaf harus ngantri WC yang cuma 2, santrinya 100. Para kiai itu kewalahan karena orang-orang tua pada kolaps, pada tumbang, ya kan, bisnis-bisnisnya semua berbondong-bondong masukkan anaknya ke pondok pesantren mencari yang gratis, keliling-keliling. Kiai itu pun tak punya income, tapi mau tak mau nampung, cuma satu ya modalnya, bukan karena dia punya income, modalnya karena yakin sama Allah. Ini anak dititipkan sama Allah, pasti ada rezekinya. Lagi teriak juga pondok pesantren kali ini. Lah kita berdebat yang hebat-hebat, berdebat yang ini. Itu pondok-pondok pesantren pada susah, banyak sekali. Betul enggak? Siapa yang terjun ke pondok pesantren? Pak Kiai kemarin nengok, gimana kondisinya? Masya Allah. Jadi beras itu teman-teman, bagi kita murah, bagi kita biasa, tapi bagi mereka enggak. Apa respon kiai-kiainya ketika nengok beras datang, antum datang? Nah, gerakan ini teman-teman kecil tapi berdampak besar. Coba ya, saya coba cek, mudah-mudahan ada videonya. Dulu tuh zaman-zaman saya masih di dunia-dunia motivasi tuh ada istilah butterfly effect. Pernah dengar enggak? Belum pernah ya? Kita coba cari ya.
teori. Oh, panjang-panjang. Ini. Tak bisa kedengaran ya. Kelihatan teman-teman? Tapi suaranya tidak kedengaran ya. Nah, jadi gini sederhananya nih, butterfly itu artinya kupu-kupu. Butterfly effect adalah sebuah teori yang menceritakan tentang satu buah kepakan kupu-kupu di satu tempat, jika dilakukan berulang-ulang menghasilkan angin yang nanti di ujung sana tuh hasilnya tornado. Gitu kira-kira sederhananya. Nanti antum cari coba. Antum buka-buka. Jadi si kupu-kupu itu juga tidak tahu kalau kepakan dia itu berdampak, tapi satu kali kepakan itu bisa berdampak sampai jadi angin tornado. Padahal cuma kepakan kupu-kupu. Kepakan kupu-kupu itu kuat atau tuh gambarannya tuh. Jadi satu buah kepakan kupu-kupu itu bisa menghasilkan efek tornado, angin puting beliung, dan itu diteliti sama para ahli-ahli riset. Dihitung-hitung satu kepakan tuh berapa, dikali berapa. Ini saya dulu zaman-zaman seminar-seminar motivasi itu gitu. Ayo Bapak Ibu presentasi yang semangat, Anda akan menuju kesuksesan. Oh gitu gonta itu. Bukan masalah rewardnya Bapak Ibu, tapi orang-orang yang berjuang di balik Anda itu. Oh, motivator gitu kan. Percayalah saya nih. Pakai dasi merah, pakai baju putih, pakai jas, duit tak punya. Mimpinya Avanza. Alhamdulillah, dapat DP Avanza, kena curi orang. DP-nya plus mobil-mobilnya. Tapi saya tidak pernah nyesal dan tidak mau menyesalinya, karena saya yakin dan sangat percaya tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Harus ada episode itu. Kalau tidak kita tidak jadi singa panggung. Dakwah ini sekarang jadi MLM, multi level masjid sekarang. Asal ketemu orang, closing sembelih bikin masjid, closing bikin masjid, closing bikin multi level juga sekarang. Berawal dari apa? Masjid kapal, tuh lihat tuh. Jadi badai, jadi tornado, jadi banjir, itu hanya dengan satu buah kepakan kupu-kupu. Tuh antum tengok. Mana di videonya? Oh, enggak bisa ya? Oh iya betul, karena kan nayangkan video orang ya. Oh, antas lah. Dah. Jadi kawan-kawan semua, butterfly effect itu adalah sesuatu yang besar tapi dihasilkan oleh sesuatu yang kecil yang dilakukan berulang-ulang. Coba diulang. Apa sederhananya butterfly effect itu? Sesuatu yang besar dihasilkan dari sesuatu yang kecil tapi dilakukan berulang-ulang. Kalau yang antum lakukan adalah kebaikan, apa yang dilakukan apa? Dilakukan berulang-ulang, itulah namanya istiqomah. Senyum, besok senyum lagi, nanti siang senyum. Hari ini traktir orang, besok jamin orang. Hari ini duha, hari ini istighfar, siang nanti sujud, habis ini baca Quran. Anu lakukan kebaikan-kebaikan berulang-ulang, itulah butterfly effect. Nanti hasilnya, hadiahnya, rewardnya, giveaway-nya itu Allah yang ngasih. Tugas kita tetap prasangka baik. Itulah kenapa iblis paling benci sama orang ngelakukan kebaikan walaupun sedikit tapi istiqomah. Tuh benci sekali iblis. Nanti dia akan ganggu dengan kalimat percuma. Allah, tak ada artinya. Kau ngapa mikul-mikul beras tuh? Masih gak jomblo?
Udah jadi branch manager, percuma. Kan enggak boleh sebut nama, Bi. Ya kan? Belakang Didik tuh Paskas maksudnya, ada Paskas di belakang. Itu namanya efek. Rayuannya kecil tapi rayuannya kecil tapi berulang-ulang. Bisa kalah Pak Wahab tuh. Ini kita kajian ke atau bahas Habibie? Jelas kawan-kawan semua? Jelas ya? Jadi nanti ujiannya apa kalau orang itu melakukan kebaikan? Apa ujiannya untuk orang yang melakukan kebaikan? Putus asa. Dengan kalimat apa? Percuma. Sekarang saya mau lanjutkan. Masih mau ada waktu enggak? Antum buka ayat 11-nya. Antum buka ayat 11. Yuk baca sama-sama. Hunalika betuliyal mu'minun. Yuk 1 2 3. Pakai hamzah ya. Hunalika betuliyal mu'minun. 1 2 3. Hunalika betuliyal mu'minun. Wa zulzilu zilzalan syadida. Kenapa saya suruh antum baca? Supaya masuk ke dalam alam bawah sadar. Minimal satu pagi dapat 1 ayat. Kalaupun tidak dapat 1 ayat, dapat 1 potongan sedikit ayat. Ini ayat-ayat penting dalam kehidupan teman-teman. SMK nih, saya pilih-pilih ayatnya. 6.236 ayat. Begitu datang duduk, merenung loh saya sebentar. Ya Allah, apa yang harus aku sampaikan yang berhubungan dengan pagi ini? Oh iya, materi kemarin harus direview. Belum selesai bahas tentang putus asa. Yuk, hunalika betuliyal mu'minun. Hunalika betuliyal mu'minun. Paling tidak antum ingat-ingat ya, nanti jadi hafal. Niatkan hafal teman-teman. Ya Allah, saya pengen ngapalkan Quran. Ya Allah, saya harus jadi penghafal Quran. Walaupun 1 ayat, penghafal Quran juga. Betul enggak? Sampai mati tidak hafal itu lain cerita, tapi sudah ada niat. Jadi siapa kita nih? Penghafal Quran. Cuman ngapalkan Qurannya 1 hari 1 ayat. Hari ini ngapal, besok enggak. Tapi sudah pasang niat, aku mau jadi penghafal Quran juga. Sip enggak? Ya, yuk baca pelan-pelan. Niatkan hafal, niatkan hafal. Ya Allah, tolong tempelkan Quran ini di otak saya, di hati saya supaya melekat dalam alam bawah sadar. Karena ayat ini ayat penting. Bos sapu jagat, ini ayat penting untuk motivasi anggota-anggota supaya mereka tidak putus asa. 1 2 3. Hunalika betuliyal mu'minun. 1 2 3 ulang lagi. Hunalika betuliyal mu'minun. Lagi. Hunalika betuliyal mu'minun. Part selanjutnya wazulzilu zilzalan syadida. 1 2 3. Diniatkan hafal, yuk. Wazulzilu zilzalan syadida. Yuk. Wazulzilu zilzalan syadida. Wazulzilu zilzalan syadida. Wazulzilu zilzalan syadida. Coba sambung. Hunalika betuliyal mu'minun. Hunalika betuliyal mu'minun. Wazulzilu zilzalan syadida. Coba bisa enggak sambung satu nafas? 1 2 3. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dengarkan dulu ya. Huna matobi'i.
Hunalika betuliyal mu'minun. Mu'minunnya matobi ya. Mu'minuna wazul. Nanya pendek, bukan panjang. Hunalika betuliyal mu'minuna wazulzilu. Lu-nya panjang ya. Wazulzilu zilzalan. Za-nya panjang. Zilzalan syadida. Fathatain ketemu sya, apa hukumnya? Ikhfa. Yuk, baca pelan-pelan, baca, dinikmati. Karena ini ayat penting, krusial. 1, 2, 3. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Hunalika betuliyal mu'minun. Allah tuh bilang gini, hai manusia, hai orang beriman, dengarkan. Billy, Lukman, Randi, siapapun yang hari ini mendengarkan, dengarkan baik-baik. Hunalika betuliyal mu'minun. Pada saat masalahmu sedang di puncak, saat sedang dicapek-capeknya, lagi sumpuk-sumpuknya, suntuk-suntuknya, hunalika betuliyal mu'minun. Saat sudah mulai datang prasangka-prasangka buruk kepada Allah, disitulah engkau diuji. Orang beriman tuh diuji di situ. Nyambung nggak kira-kira nih? Kok saya kayak tidak ada hasil-hasilnya sih? Kok saya kerja-kerja kayak gini, jadi ini kok kayak tidak dapatkan apa-apa? Kata Allah, hunalika betuliyal mu'minun. Bukan hunalika betuliyan nas, bukan manusia diuji, tapi orang beriman tuh diuji di situ, di puncaknya. Cemana mau dapat kontrakan rumah nih? Dari mana duitnya nih? Cemana mau menyekolahkan anak? Dari mana bayar utang? Dari mana tidak dapat gambaran? Kata Allah, hunalika betuliyal mu'minun. Wa zulzilu zilzalan syadida. Yuk, 1, 2, 3. Apa itu wazulzilu? Kenapa Allah bilang pakai zulzil? Zalzala yuzalzilu. Teman-teman, ujian itu ada 3. Ujian itu ada apa? 3. Ujian itu ada 3. Nomor 1, ujian itu ujian, oh masih ingat ya? Masya Allah, antum ini berkah betul. Nomor 1 ujiannya namanya Ba'sun. Ujian pertama itu ujian ringan, namanya Ba'sun. Jadi gini, Masya Allah, udah azan zuhur dah, cepat masuk. Alhamdulillah. Ya, salat lagi kita ya. 1 apa? Ba'sun. Jadi Ba'sun itu ujian ringan. Mau ke masjid ujian rintik-rintik. Oh, itu Ba'sun. Ya kan? Pas mau makan, lauknya habis tinggal telur. Nah, itu namanya Ba'sun. Ujiannya itu level-level anak kecil, beginner. Nanti masuk ujian kedua, namanya Dorrun. Dorrun. Ini sudah agak bahaya, tapi sudah mulai nyentuh fisik. Dipukul, jatuh dari motor, keseleo, patah kaki. Nah, itu sudah mulai namanya dorrun. Sesuatu yang sudah melukai fisik. Kalau bergurau tuh tidak lagi pakai mulut. Cie, ustazah dia ikut pengajian, itu dorrun, Ba'sun. Tapi kalau dorrun, jilbabnya ditarik, didorong ke parit, ditempeleng, dipukul, itu namanya dorrun. Sudah. Yang ketiga ada zulzilu. Nah, ini kayak tadi tuh. Jodoh tidak pergi kemana mana, tapi saingan ada di mana-mana. Pergi saingannya di sebelah kan? Wah, itu zulzilu, goncang hati Batman. Walah, cemana nih? Makanya dipastikan harus datang ke Pontianak. Zulzilu.
jiwa, dan raga. Jelas teman-teman? Zulzilu itu apa? Hatinya galau. Dari mana Ustaz dapat ini? Al-Baqarah 155. Betul enggak? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal bukan Al-Baqarah 25, 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablihim massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulal rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. YouTube sudah connect atau masih error? Putus-putus. Oh, jaringan masih ini udah enggak apa-apa. Kayaknya kita bikin sendiri lah. M YouTube namanya, Munzalat Tub atau Kutub, Quran Tub. Di Al-Baqarah teman-teman coba lihat di 214. Dia bikin YouTube, kita bikin MyTube. Dua satu empat dapat? Bisa tampil di screen, Dan? Nih. Nah, ini di ayatnya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Keren sekali ayat ini. Jadi saya teman-teman pada saat sedang putus asa, sedang tak berduit, sedang bingung juga gimana nih melahirkan anak. Duit tak ada, ihsan tak punya, ya kan? Mengandalkan ngajar-ngajar ngaji. Dari mana dapat duit? Ini anak lahir terus. Duit tak punya, ihsan tak ada, bisnis apa lagi? Jauh lah, orang kopi tutup. Tapi saya renungkan ayat ini nih sambil pegang Quran gitu. Mata Nasrullah. Oh iya, Nabi Muhammad ya. Sampai bertanya-tanya gitu, kapanlah pertolongan Allah didatang. Dan ayat ini nih teman-teman spesifik sekali, coba lihat. Hatta yaqular rasul, sampai rasul. Rasul itu siapa? Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang sudah beriman bersamanya. Siapa berarti orang yang beriman bersama Rasul? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu semuanya bertanya, mata nasrullah. Kalau antum renungkan ayat ini, apalagi kawan-kawan mungkin di fase-fase susah, di fase-fase tak berduit, di fase-fase sedang ada masalah gitu. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Dijawab langsung sama Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Jadi ketika masalahnya sudah memuncak, sudah capek, sudah puncak, sudah sakit, putus, selesai dia. Kata guru saya, malam itu kalau sudah semakin gelap, itu artinya akan datang subuh. Malam kalau sudah semakin gelap, artinya sudah datang subuh. Begitu juga masalah. Kalau sudah semakin ada di puncaknya, sudah semakin menegang kencang, itu artinya sebentar lagi akan datang jalan keluar. Memang ayat Qur'annya gitu, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Masa Allah salah copy paste sih? Copy paste enggak tuh? Enggak kan? Itu memang Allah yang menekankan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Tenang ya, pasti ada jalan keluarnya selama kita tidak putus asa. Begitu kira-kira teman-teman. Sampai sini nyambung nggak kira-kira? Clear ya?
Nah, saya mau balikkan lagi, nanti surah Al-Ahzabnya malah tidak dapat nih. Nah, di surah Al-Ahzab tadi, di ayat 11 tadi yang kita baca sama-sama, di ayat 11 kita bahas apa tadi? Hunalika, yuk sama-sama, 1, 2, 3. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Lihat, kenapa mukmin itu diujinya pada saat itu. Jadi teman-teman, pernah dengar istilah telur di atas tanduk? Pernah dengar istilah telur di ujung tanduk? Apa artinya tuh telur di ujung tanduk? Menunjukkan sesuatu yang sudah bahaya nih, bentar lagi jatuh. Oke? Nah, telur di ujung tanduk itu teman-teman seperti orang beriman ketika punya masalah. Kalau dia salah ngambil keputusan, salah memutuskan, langsung masuk ke bab yang ini. Coba lihat ayat 12-nya. Yuk, sama-sama baca. Wa id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluh illa ghurura. Inilah telur di atas tanduk tadi, di ujung tanduk. Coba lihat, tengok sini. Teman-teman tengok sini. Ini ibarat tanduk, ini ibarat telur. Begitu sudah berada di puncak masalah, orang beriman tuh diujinya di situ. Kalau dia percaya dengan bisikan iblis dengan mengatakan percuma, maka dia jatuh dalam lembah kemunafikan. Antum udah tahu kan, orang munafik itu di neraka paling dasar, fil asfal minan nar. Itu kenapa saya bilang tadi putus asa itu tidak boleh. Tapi sombong, terlalu bangga diri, over optimis juga tidak boleh. Tenang Pak, nanti kita bikin masjid di atas pohon, kita bikin masjid. Itu gila namanya. Di atas daun-daun nanti kita bikin. Kayak mana Nabi Sulaiman, dia bilang gila. Jalan dakwah. Ngomong yang wajar, ngomong yang pantas, semampunya. Tidak agak gila-gila benar. Nanti kita bikin masjid rangkanya dari tulang kaki. Tidak gitu juga lah konstruksinya. Yang realistis juga ngomongnya kawan-kawan. Coba pegang keningnya. Nah, panas nggak? Jadi tetap harus realistis. Imannya iman. Kan Rasulullah tuh gitu ngajarkan realistis juga. Gimana nih tentara kafir pakai kuda semuanya? Datang Salman Al Farisi, kita gali paret. Oh, telepon Mas Joko lo ekskavator. Belum, Mas Joko belum ada waktu itu. Gali seorang Rasulullah. Tapi betul nih idenya Salman, kata Rasulullah. Yuk gali paret dalam kondisi lapar. Betul enggak? Saat itu teknologi perang belum sehebat sekarang. Jauh jaraknya. Maka kalau antum nonton film-film zaman sahabat tuh, nanti ada fase di pertama. Shh, kata Hamzah, kasih kode. Bukan pedang yang turun duluan, panah dulu. Serut, panah ribuan, panah jatuh, teng, kena. Udah, yang lepas dari baru serang pakai pedang. Begitu. Panglima naik kuda, pegang pedang. Gitu caranya. Berlapis-lapis pakai strategi. Rasulullah juga hijrah pakai strategi. Ada yang gantikan tidurnya, ada yang bagian nyiapkan makanan. Abu Bakar sudah nyiapkan kendaraan terbaik. Jadi kalau mau hijrah itu juga harus diperhitungkan. Ada pertimbangannya, konsultasi, tanya sama ustadz yang ngerti, tanya sama orang-orang apa steppingnya, apa langkah-langkahnya, bertanya teman-teman. Jelas kira-kira nih? Nah, lihat, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Kata Allah, orang-orang yang munafik dan punya penyakit dalam hatinya akan bilang ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Kalau bahasa Pontianak tuh, kalau bahasa Pontianaknya gini, ayat ini nih, ayat 12 ini bilang gini, alam ramput ya, mana ada sedekah tuh dapat balasan. Aku udah sedekah masih gak sakit.
Aku udah sholat, suami aku tak ada gak sholat-sholat. Aku udah tutup aurat dan pakai jilbab bagus-bagus dan sopan-sopan, dia tak ada gak berubah-berubah. Merapot ya, tak ada lah. Allah tuh kayaknya tidak dengar doa saya. Itu kalimat ayat 12. Maka ketika muslim sudah seperti itu, muslim sudah mengatakan kata-kata itu, di situ dia masuk pada bab yang kedua, yaitu bab munafik dan orang yang punya penyakit hati. Nauzubillahi min dzalik. Sekarang sudah dapat sesuatu tidak pagi hari ini? Teman-teman? Dapat sesuatu tidak kira-kira? Boleh tidak putus asa tuh? Kenapa tidak boleh putus asa? Apa? Yes, itu dia 100.000. Kalau kita putus asa, kita langsung jadi orang munafik. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Bukan cuma nyalahkan Allah, dia mendustakan Nabi Muhammad juga. Coba tengok. Yang dijanjikan Allah dan Rasulnya tuh hanya tipu daya belaka. Kami tak dapat apa-apa kok, suruh mikul-mikul beras ya. Mana ada dekat-dekat sama ini? Kayak gitu Bang Nur. Luar biasa nih. Setan ngacau kita. Habis ya ada duit aku. Antara sana isi bensin, ini capek bolak-balik. Mendapat apa aku? Itu pandai-pandainya Luqman ya. Bual-bualkan kita tuh. Saya pernah kok dengar omongan kayak gitu. Tapi Bang, dia ngomong di belakang abang. Oh iya, kalau ngomong di belakang saya tidak apa-apa lah. Berarti dia masih segan sama saya. Depan abang dia baik Bang, di belakang abang dia ngomongkan, oh iya bagus, tidak apa saya bilang. Berarti dia tak berani ngomong itu depan saya. Kalau dia jantan, pasti ngomong di depan. Betul lah? Kalau masih ngomong di belakang, pengecut namanya, pecundang. Apa? Sip, buat Tai. Mangat Tai. Dipuji ndak terbang, dicaci maki jalan terus. Selamat janur kuning belum melengkung. Belum melengkung. Masih bisa prospecting. Kalau udah melengkung, barbar kita nih. Jadi kawan-kawan semuanya yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, saudara-saudara saya mencintai antum semuanya karena Allah. Kalau nanti lagi punya ujian, hati-hati, jangan sampai putus asa. Tetap berprasangka baik sama Allah, tetap yakin, oh dapat jodoh aku nih. Oh insya Allah nasib aku akan tambah baik. Itu yang saya kerjakan saat saya sedang mikul nenteng bubur. Itu yang saya lakukan ketika saya lagi mikul beras, belinang air mata. Ya Allah, tolong tengok ya Allah. Nggak ada Facebook, nggak ada Instagram. Mana ada zaman itu Instastory? Kalau teman-teman pasca sekarang kan bisa Instastory kan? Alhamdulillah Bang Kakak. Saat itu mana punya handphone ya, BlackBerry itu pun kena kasih. Nggak bisa Instastory BlackBerry waktu itu. Dilikat pakai getah handphonenya. Balik jam setengah 12 malam, Bunda menyusukan anak di rumah. Saya balik-balik tengah malam. Dapat duit mana ada? Tapi saya sangat optimis dan yakin hidup aku akan tambah baik kalau aku memperbaiki kehidupan orang lain. Hidup aku akan dibetulkan sama Allah kalau aku nolong orang lain. Saya pegang itu sambil nangis, netes saya mata. Sangat optimis dan sangat yakin. Kenapa? Saya udah pernah berharap sama manusia, sudah pernah berharap sama orang kaya. Sakit hati ujung-ujungnya. Orang tua angkat saya tuh punya Mercy, punya BMW, punya pom bensin, punya bisnis besar-besar. Bisnis kue kampung, kue talam, tapi jualannya di Malaysia Airlines, di Royal Brunei. Keren kan? Kue kampung, telepon, tapi jualnya di Royal Brunei. Yang makan Sultan Hasanah Bolkiah. Talamas, coba tuh buka nanti websitenya tuh Talamas. Itu punya orang tua angkat saya, Cik Aziz. Kaya, masa liburannya tuh ke Inggris 1 bulan kalau liburan. Kalau liburan ke Inggris 1 bulan, bayangkanlah Inggris tuh berapa mata uangnya. Orang tua angkat dapat apa saya? Waktu Safira lahir dikasih buah
kasih buah, karangan buah tuh. Saya kira ada amplop, tak ada buah ya kasih. Saya turunlah ke bawah, kira nih di bawah kali dikasih amplop nih. Udah bukakan pintu, tutupkan pintu, tak ada kan dikasih. Tahniah ya Lukman, tahniah. Oh, apa? Enggak lah. Kalau saya putus asa, enggak jadi lamun jalan tai. Enggak jadi lain pak beras. Betul lah? Di situ saya mulai sampai di puncak. Oh, gini rasanya kalau berharap sama manusia, kecewa, tak dapat apa-apa padahal orang kaya. Yuk, ikut saya kaidahnya. When you hope nothing, you will get everything. Artinya dilarang kencing sembarangan. When agak dalam lagu itu tuh. When you hope nothing, you will get everything. Maksudnya apa nih teman-teman? Ketika kita tidak lagi berharap apapun kepada manusia, justru yang kita dapat segala-galanya. Tapi sebaliknya, but when you hope something, you get nothing. Berharaplah kau sama manusia, sakit hati. Kok Ustadz tidak perhatikan saya ya? Kok dia terus ya? Kok Ustadz tidak pernah negur saya ya? Baper, merajuk, duduk di bawah pokok mangga, ambil tali. Apa? Jangan kawan-kawan. Ketika engkau berharap sesuatu kepada manusia, justru engkau tidak dapat apa-apa. Tapi kalau sandarannya Allah, Tuhannya Allah, sujudnya dalam, terbuka pintu pertolongan Allah tuh, percayalah. Ini bukan kalimat motivasi kawan-kawan, ini bukan seminar motivasi, ini bukan. Ini bicara tauhid, bicara iman. Jangan pernah berharap sama siapapun kecuali Allah. Jangan pernah minta apapun kecuali kepada Allah. Karena manusia pertolongannya terbatas. Sekali-sekali tay bikin pantun pakai bahasa Inggris gitu. Makan kepiting bikin rambut keriting. When you hope nothing, you will get everything. Jadi kawan-kawan semuanya, abang kakak yang baik, hati-hati ya dengan kata-kata percuma. Hati-hati ya dengan kalimat percuma. Karena begitu kita bilang percuma, kita langsung pindah kuadran jadi orang munafik dan orang yang punya penyakit hati. Tidak ada yang percuma di dunia ini. Tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun kebaikan yang kawan-kawan lakukan, pasti ada balasannya dari Allah. Nolong orang, masakkan orang, ngasih makan kucing, melihara udang, kayak gitu-gitu tuh saya yakin pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Apa? Pasti. Antum percayalah. Kemarin saya nunjukkan ke kawan-kawan testimoni siang-siang. Cuma saya tidak cerita di sini lah, tidak enak. Nih Rangga, Fras, Ari ya, saksi kan antum, Oji. Jadi saksi ya. Ji, ya. Allah balas. Percaya teman-teman. Terpikir enggak. Benda tuh lewat gitu ya. Tapi kalau orang hanya sekedar, jadi saya dapat rezeki dengan izin Allah, ada sesuatu rezeki itu. Saya tunjukkan ke kawan-kawan, ya, tengoklah saya bilang. Allah tuh tidak pernah ingkar janji. Tapi pertolongan Allah hanya bisa datang sama orang yang percaya.
yang tidak putus asa, yang tetap semangat, tetap yakin, prasangka baik sama Allah, pasti ada jalan keluarnya gitu loh. Ini penting nih masuk dalam alam bawah sadar setiap orang. Siapa yang mau nikah sama saya Ustaz? Gimana ceritanya? Siapa ini? Saya tidak pernah kenal laki-laki, tidak pernah kenal perempuan, jauh rasanya. Betul kan ya diri? Rapikan ya, jadi dapat. Oke, apa poin penting pagi hari ini? Jangan putus asa, karena putus asa itu membuat kita jadi orang munafik. Jelas teman-teman semua? Oke, mudah-mudahan pagi hari ini ada semangat baru buat kita untuk meyakini bahwasanya hidup kita belum berakhir. Masalah kita tuh kecil dibanding pertolongan Allah yang sangat besar. Jadi teman-teman harus menjalani hidup ini dengan bahagia, dengan semangat, dengan optimis, dengan husnuzon, dengan prasangka baik. Selalu ada pertolongan Allah. Ya, sip? Gitu ya. Adik-adik saya yang hari ini nonton juga harus berpikir gitu. Insya Allah. Semangat Bi. Belum melengkung Bi. Gaspol. Kalau enggak itu pergi ke pasar tengah beli janur seorang. Beli banyak-banyak. Betul lah, ada kan janur kemarin kan? Di lorong-lorong tuh ada janur kemarin kan? Beli seorang, display langsung depan rumah. Siapkah engkau untuk melengkung bersamaku? Gitu lah. Dah, makin meramput ya. Kalau udah diajak meramput nih suka udah budak nih. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak ya Bang Kakak ya. Semoga semuanya sehat, panjang umur, berkah. Semoga semuanya jadi kebaikan dan jadi kemaslahatan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abang baik, kita doakan semoga semua muslimin muslimat di seluruh dunia dijaga Allah. Saudara-saudara kita di Palestina, di seluruh belahan dunia, kiai-kiai, para ustadz, para guru yang ada di pondok-pondok pesantren, semua santri-santri yang menikmati beras ya, mudah-mudahan jadi orang-orang besar, jadi orang hebat. Amal soleh yang kita kerjakan semoga diterima Allah. Apapun yang sedang kita lakukan hari ini mudah-mudahan dibalas sama Allah dengan balasan yang berlimpah. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah, dan sekecil apapun kebaikan pasti ada balasannya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Tetap semangat dan istiqomah kawan-kawan. Jangan bosan jadi orang baik. Tetap semangat dan istiqomah. Lakukan hal baik berulang-ulang. Jangan bosan jadi orang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.